ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada kemaksiatan kepada sang khaliq. Innamat ta'atu bil ma'ruf, fil ma'ruf, kata Rasulullah. Taat itu pada hal-hal yang ma'ruf saja. Kalau kita diperintahkan oleh orang tua kita suruh pijit, suruh beli makanan, suruh ke pasar, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah disuruh pada hal-hal yang berbau maksiat, apalagi sudah menjurus kepada kesyirikan, maka tidak ada ketaatan. Tidak wajib kita untuk taat kepada mereka pada kondisi seperti itu. Nah, terkait hal ini jamaah sekalian, ketika Allah mengatakan fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ini ada sebab turunnya, yaitu ketika terkait dengan kisah salah seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi ketika awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang menerima Islam pada awal-awal kali. Ya, beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketahuan oleh ibunya bahwa dia mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuan kalau dia masuk Islam. Kan pada awal-awal memang umat Islam masih tertindas, ya. Masih jumlahnya sedikit, masih terintimidasi oleh kaum Quraisy pada waktu itu. Nah, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tahu kalau anaknya masuk Islam, ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya tidak terima, marah. Maka ibunya bilang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Saya akan mogok makan." Tidak mau makan, tidak mau minum sampai kamu keluar dari agama Nabi Muhammad, agamanya Muhammad, sampai kamu kafir, murtad. Saya akan terus begini walaupun saya harus mati. Ya. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, bukannya Allah menyuruh kamu itu untuk berbuat baik atau taat kepada orang tua. Sekarang saya suruh kamu untuk keluar dari agama Islam. Diperintahkan untuk itu. Maka turunlah ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, menyekutukan aku, kata Allah, maka jangan taati mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak mau kalah. Beliau juga keras. Beliau juga tegas, teguh. Tidak melemah ketika melihat ibunya sendiri, ibu kandungnya yang mogok makan, tidak mau makan sama sekali, tidak mau minum, sampai pingsan. Ketika siuman pingsan lagi, karena saking lemahnya, tidak makan, tidak minum. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, walaupun kamu punya 1000 nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu persatu, saya tidak akan tinggalkan agama ini." Maksudnya kalau saya lihat engkau mati, hidup lagi, mati lagi, mau berapa kali, tidak akan saya tinggalkan ini. Maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas mau menegaskan bahwasanya walaupun kamu mau mogok makan kemudian sampai mati, saya tetap akan teguh memegang agama ini. Maka ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas melihat keteguhan anaknya ini, maka ibunya yang akhirnya menyerah. Ibunya akhirnya menyerah. Nah, tapi kemudian kata Allah di sini apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun misalnya orang tua, ya, orang tua seorang muslim itu adalah non muslim misalnya. Walaupun orang tua kita adalah orang musyrik, orang kafir, orang non muslim, yang tentu saja bukan orang muslim yang memerangi. Walaupun mereka seperti itu, tapi mereka tetap wajib untuk apa? Untuk diperlakukan secara baik. Kata Allah, "Fala tuti'huma", jangan taat kepada mereka, "wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa". Tapi apa? Pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Artinya walaupun orang tua itu adalah bukan muslim, tapi seorang anak muslim tetap harus menunjukkan baktinya kepada orang tuanya. Selama tidak diperintahkan atau tidak disuruh pada maksiat, pada hal-hal yang berbau maksiat. Maka ini bisa kita lihat jemaah sekalian, ya. Kalau kita biasanya lihat para kisah-kisah mu'allaf
terutama muallaf di Eropa, itu kan. Biasa anak-anak muda. Biasa yang mereka kalau cerita itu kisahnya, yang pertama mereka pasti akan bilang apa? Saya ditentang sama orang tua saya. Ditentang sama orang tua saya. Tapi Masya Allah ya, beberapa orang tua ketika diwawancara mengatakan bahwasanya sejak anak saya masuk Islam, justru dia malah lebih taat kepada saya. Lebih bagus baktinya kepada saya daripada sebelum dia masuk Islam. Ini bagaimana agama kita ini subhanallah yang mengatur hal-hal yang sampai seperti ini. Tidak boleh kita taat pada hal-hal kemaksiatan, tidak boleh kita taat kalau kita disuruh syirik, disuruh kafir, tapi di luar hal tersebut kita masih wajib untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Ketika kita berbicara wajib tetap untuk kemudian lemah lembut, tidak membentak, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wala taqul lahumā uff. Jangan katakan kepada mereka uff. Uff itu kata apa? Kata-kata bantahan, menolak. Uff, seterusnya. Jangan katakan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk seperti itu. Ya. Wattabi', kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang kembali menuju kepadaku. Ikuti jalannya orang yang menuju kembali kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jamaah sekalian, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk kita mencari selamat. Bagaimana kita mencari selamat di dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti yang sudah dijamin keselamatannya, yaitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian tidak punya kekuatan untuk membuat kita itu masuk surga. Tidak bisa kemudian kalau kita menjadi orang yang berhak. Misalnya ini. Kalau kita orang yang ahli maksiat, ada orang yang ahli maksiat, ya. Itu kemudian mengatakan nanti saya diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita disuruh ya, oleh Rasulullah SAW, oleh Allah untuk ikuti Rasulullah. Yang mau selamat ikut yang selamat. Gitu. Nah, kecuali ketika kita berbicara masalah syafaat, ya ada orang-orang yang memang berhak diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi tidak semua orang. Maka kita ini masing-masing jangan terlalu percaya diri. Ya, siapa di antara kita ini yang sudah bisa jamin bahwa dirinya nanti akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW? Nanti dikeluarkan dari neraka. Tidak semua. Syafaat itu akan diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak ridhoi, biar Rasulullah SAW mau beri syafaat kita tidak akan mungkin bisa. Biar malaikat mau bilang ya Allah ini kasihan kau dong. Tapi kalau Allah tidak ridho kita tidak bisa. Maka kita cari jalan sendiri-sendiri. Nabi tidak bisa menjamin untuk umatnya bahwa umatnya semua masuk surga. Tapi Nabi SAW menjamin siapa yang ikut kepada saya masuk ke dalam surga. Maka kita cari jalan itu. Kita cari bagaimana Nabi SAW hidup di dunia ini agar kita juga selamat. Ya. Tidak ada istilahnya pengampunan dosa secara kolektif, tidak ada. Tidak seperti mungkin agama Nasrani. Agama Nasrani itu mengatakan kenapa Isa atau Yesus itu disalib. Itu untuk apa? Menebus kesalahan manusia. Ya. Kalau kita tidak, konsepnya tidak seperti itu. Kalau kita dosa, kita sendiri yang tebus dosa kita. Kita sendiri yang istighfar, kita sendiri yang minta ampun. Kita sendiri yang harus berusaha untuk mencari jalan keselamatan menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti jalannya. Maka ikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau selamat, kita mau menuju meniti jalan menuju Allah, maka ikuti orang yang sudah jelas pasti berada di jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabatnya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang paling tinggi ilmunya, paling kenal dengan syariat ini. Mereka menyaksikan bagaimana wahyu itu turun
Mereka tentu paling paham terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga murid-murid dari para sahabat yang kita sebut dengan at-tabi'un atau tabi'in. Begitu juga yang mengikuti mereka, yaitu atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Maka 3 generasi inilah yang Rasulullah SAW katakan mereka adalah sebaik-baik manusia. Mereka adalah 3 generasi awal. 3 generasi awal yang kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni. Manusia-manusia terbaik itu adalah zamanku. Yaitu siapa? Beliau dan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya, tabi'un. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya, yaitu atba'ut tabi'in. Pengikutnya tabi'in. Nah, 3 generasi inilah yang biasa disebut sebagai apa? Generasi salaf. Salafus salih. Salafus salih. Jadi bagaimana mereka beragama, bagaimana kemudian mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka bermuamalah kepada sesama dari sisi akhlak, dari sisi adab, kita ikuti mereka. Karena mereka ini yang sudah diberi predikat oleh Rasulullah SAW sebagai generasi atau orang-orang terbaik. Maka kita kembalikan jamaah sekalian, kita ingin berakidah, maka kita kembali ke akidahnya para salaf. Kita beribadah, kita bermuamalah, bermanhaj, kita melirik bagaimana mereka kemudian beribadah. Kita mengikuti ulama-ulama yang mengikuti ajaran-ajaran mereka. Kita ikuti agama orang-orang, para ulama yang pada zaman sekarang yang memang selalu merujuk kepada mereka. Maka disinilah kemudian kita akan memperoleh keselamatan. Karena kata Allah, wattabi' sabil. Ikuti jalannya orang yang menuju kepada Allah. Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau. Lalu kata Allah, "Tsumma ilayya marji'ukum." Kemudian kepadakulah kalian akan kembali, tempat kembali kalian, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalian akan kembali kepadaku dan aku akan beritahukan, akan beberkan semuanya apa yang pernah kalian lakukan di dunia ini. Tidak ada sedikit pun amal yang kita lakukan yang akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan tercatat dengan rapi, mau yang besar ataupun yang kecil. Yang besar ataupun yang kecil. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi, di surah Al-Kahfi Allah mengatakan gimana ayatnya? Orang-orang zalim nanti ketika menerima buku catatannya mereka akan mengatakan ya laitan ya wailat ya apa ya ma li hadzal kitab ini buku apa ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang luput, yang besar yang kecil ada semua tertulis di situ. Ketika kita mengetahui ini harusnya jamaah sekalian kita berhati-hati terhadap amal kita. Walaupun kita berada di kesendirian, di ruangan sendiri, di kegelapan, kita tidak ada makhluk yang melihat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ada malaikat yang bertugas mencatat semua amal-amal kita yang baik ataupun yang buruk, yang besar ataupun yang kecil. Dan Allah katakan di sini, wa unabbiukum, akan saya beberkan semuanya. Dibeberkan di hadapan para manusia. Tapi bagi orang-orang yang beriman, maka aibnya akan Allah Subhanahu wa taala tutup. Orang-orang yang mungkin soleh di pandangan kita jemaah sekalian, orang yang rajin beribadah atau bahkan para ustaz, sebenarnya mereka pun juga adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada yang lolos dari dosa. Siapa yang lolos dari dosa jemaah sekalian? Tapi bedanya nanti di akhirat kelak orang-orang yang soleh, orang-orang yang diridhai oleh Allah tersebut Allah tidak akan beberkan, tidak akan ketahuan aibnya, akan ditutup juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalannya agar Allah menutup